dan juga unsur ekstrinsik pada cerpen. Ya. Pada minggu pelan-pelan saja. Di sini ada surat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Baik, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ananda. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anggita, Ananda, Alisa, Fania, Nada, Sheila. Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik pada cerpen. Pada minggu kemarin pula Ibu sudah memberitahu kalian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks apa? Teks prosedur. Nah, yang dibahas dari teks prosedur itu ada apa lagi? Yang pertama ada pengertian. Tentunya kalian sudah paham nih apa itu pengertian dari teks prosedur? Ya, silahkan Sheila. Bagus. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Fania. Ya, bagus, sudah tepat semua ya. Jadi teks prosedur itu apa? Teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu maupun cara menggunakan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur ini kita akan bahas yang pertama mengenai struktur dari teks prosedur. Yang kedua, macam-macam ciri-ciri dulu ya, mulai ciri-ciri dulu. Ciri. Dan yang ketiga, jenis-jenis dari teks. Ingat dihapus ya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari teks prosedur. Sekarang kita akan membahas struktur dari teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada apa lagi? Nah, di sini Ibu sudah menuliskan contoh dari teks prosedur. Bisa dibaca? Bisa. Baik, sekarang kita analisis bersama mengenai strukturnya ya, struktur dari teks prosedur. Nah, yang pertama struktur dari teks prosedur itu ada judul. Ada judul. Judul itu apa? Judul itu nama benda yang akan digunakan, dibuat, maupun cara menggunakannya, cara melakukannya, maaf ya. Terus struktur teks prosedur yang kedua itu ada pengantar. Ya, pengantar. Di sini ada pengantar. Pengantar itu apa? Informasi umum yang ingin diberikan kepada pembaca mengenai cara membuat, cara melakukan maupun cara menggunakan sesuatu. Nah, pengantar ini bisa berupa kalimat ataupun bisa berupa juga paragraf. Di sini Ibu mencontohkan pengantarnya. Bisa dibaca? Ya. Tubuh manusia ditakdirkan sehat, maka tugas kita adalah menjaganya agar tetap sehat dengan cara. Itu contoh dari pengantar. Kemudian struktur dari teks prosedur yang ketiga yaitu ada alat dan bahan. Di sini Ibu tidak menuliskan alat dan bahannya karena di sini tidak membutuhkan alat dan bahan. Nah, contoh teks prosedur yang membutuhkan alat dan bahan itu apa? Contohnya, judulnya gini, cara membuat jus wortel. Jadi alat dan bahannya itu ada apa lagi? Alatnya berupa blender, gelas, dan juga pisau. Kemudian bahan yang diperlukan itu ada apa lagi? Ada wortel, gula, dan juga air. Itu contoh dari alat dan bahan. Kemudian struktur teks prosedur
Yang keempat yaitu ada langkah-langkah. Karena tadi pengertian dari teks prosedur itu ada apa? Iya, adalah sebuah teks berupa langkah-langkah ataupun tahapan. Jadi dalam struktur teks prosedur juga harus ada langkah-langkah. Di sini Ibu menuliskan contoh yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, makan makanan sehat dan teratur. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Keempat, selalu menjaga kebersihan. Dan yang kelima, selalu berdoa. Kemudian struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup ini bisa berupa himbauan, apresiasi maupun kesimpulan. Di sini Ibu menuliskan penutupnya berupa himbauan yaitu untuk tetap jaga kesehatan. Sampai sini paham mengenai struktur teks prosedur? Paham ya? Baik. Sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur itu ada 5. Yang pertama, ada tujuannya. Tentu saja ketika penulis membuat sebuah teks prosedur itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar pembaca tahu bagaimana cara menggunakan, cara melakukan, ataupun cara membuat sesuatu. Kemudian selain yang kedua, yaitu ciri-cirinya ada alat dan bahannya. Alat dan bahan ini supaya pembaca tahu ukurannya seberapa, kemudian bahannya digunakan ada apa lagi, alat yang diperlukan ada apa lagi, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur yang ketiga, yaitu ada langkah-langkahnya. Tentu saja dalam teks prosedur itu harus ada langkah-langkahnya, karena teks prosedur itu apa? Teks yang berupa langkah-langkah ataupun tahapan. Ciri-ciri teks prosedur yang keempat yaitu ada aturan, ada aturannya. Contoh aturannya nih, ketika memblender wortel, memblendernya harus 5 menit agar wortelnya halus seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada menggunakan kalimat yang tegas dan juga menggunakan kalimat perintah. Nah, contoh kalimat yang tegas itu apa? Di sini selalu berpikir positif, makan makanan sehat dan teratur. Itu contoh dari kalimat yang tegas. Kemudian contoh menggunakan kalimat perintah. Cara membuat jus wortel yang ketiga yaitu tuangkanlah air ke dalam blender. Tuangkanlah itu termasuk dalam kata perintah. Jadi itu juga termasuk dari ciri-ciri teks prosedur. Nah, tadi ciri-ciri sudah, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Ada apa lagi? Teks prosedur protokol, kemudian teks prosedur kompleks, dan ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur protokol itu apa? Teks prosedur protokol itu teks yang berupa langkah-langkah yang mudah difahami, tidak rumit, dan mudah cara menggunakannya ataupun tahapannya sedikit. Kemudian teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu apa? Teks prosedur kompleks itu teks yang berupa langkah-langkah ya, yang rumit. Langkah-langkahnya rumit dan juga sulit untuk difahami ataupun dimengerti. Jadi pada teks prosedur kompleks itu harus benar-benar dijelaskan. Misalkan nih merebusnya harus 5 menit, kemudian panas apinya harus 5 derajat ataupun sebagainya, seperti itu.
Dan yang terakhir yaitu ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini berupa teks ataupun langkah-langkahnya sederhana, sedikit dan juga mudah difahami. Perbedaan dengan teks prosedur protokol itu apa? Kalau teks prosedur protokol itu seperti yang Ibu contohkan seperti ini, cara menjaga kesehatan tubuh dengan mudah. Sedangkan teks prosedur sederhana itu bisa contohnya yaitu cara membuat jus wortel. Itu kan cara membuat jus wortel itu sederhana dan juga mudah untuk dibuat. Langkah-langkahnya juga tidak terlalu banyak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai struktur, ciri-ciri dan juga jenis-jenisnya. Sekarang seperti biasanya bentuk 3 kelompok. 3 kelompok saja. Di sini ada dari absen ya. Berarti di sini kan ada 30 anak. Berarti absen 1 sampai absen 10 itu kelompok 1. Nah, absen 11 sampai absen 20 itu kelompok 2. Dan absen 21 sampai 30 itu kelompok 3. Baik, sudah paham? Nah, di sini Ibu ingin memberikan sebuah surat cinta kepada anak-anak Ibu. Nih, surat cinta. Dan dalam surat cinta ini tentunya ada ada tugas untuk kalian. Jadi silakan untuk perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu ya, untuk mengambil kertas yang ada di dalam surat cinta. Ya, kelompok 1, 2. Oh, mau? Iya, home timpa aja, home timpa. Biar adil ya. Memtimpa. Ya, berarti setiap kelompok perwakilan kelompoknya maju. Dan silakan menang ya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 memilih terlebih dahulu. Kelompok 2 memilih nomor 1 ya. Apa ini bacanya? Teks prosedur protokol. Nah, selanjutnya yang kelompok 2, yang kelompok tadi yang menang kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 memilih nomor 2. Nomor 2 ini apa? Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ya. Dan berarti kelompok yang ke-1 tentunya masih ada sisanya, yaitu teks prosedur sederhana. Baik, sudah tahu ya? Tentunya walaupun Ibu tidak memberitahu bagaimana ini tugasnya, tentunya kan saya tahu kan? Berarti setiap kelompok itu membuat teks prosedur, tapi harus individu. Ini hanya untuk memploting kalian teks prosedur apa yang harus dibuat. Berarti tadi ada yang membuat teks prosedur kompleks, teks prosedur sederhana, dan juga teks prosedur protokol. Baik, Ibu beri waktu 15 menit ya, mulai dari sekarang. Nanti kumpulkan kepada Ibu. Baik, sudah 15 menit ya. 15 menit silahkan dikumpulkan. Nanti Ibu akan baca teks prosedurnya apa lagi nih. Nah, yang terakhir